Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks prosedur. Namun sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan teks prosedur adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Nah, sekarang kita masuk ke jenis teks prosedur. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Cara memainkan alat musik, kemudian alat-alat yang lainnya juga. Kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Di situ akan ada bahan, cara, langkah, dan sebagainya. Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, cara menari, cara melakukan senam, dan lain-lain. Struktur teks prosedur. Tujuan, berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Yang kedua, bahan dan alat, berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Langkah-langkah, berisi langkah melakukan sesuatu dengan urutan per tahap. Penutup, berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Ciri-ciri teks prosedur. Terdapat 3 ciri teks prosedur dari segi isinya, yakni 1. Panduan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan. 2. Aturan hingga batasan mengenai alat, bahan, kegiatan untuk melakukannya. Ketiga, isi kegiatan yang harus dilakukan secara mengurut. Kalau tidak urut, maka disebut tips, bukan teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur berdasarkan bahasa yang digunakan. Di sini ada beberapa cirinya. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, masukkan air sebanyak 200 cc ke dalam panci. Itu termasuk ke dalam kalimat perintah dengan mengandung makna meminta atau memerintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya siramlah. Ciri-ciri teks prosedur dengan menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contoh, selanjutnya, kemudian. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu dan cara yang akurat. Contoh, Sinta menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Macam-macam teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana. 2. Teks prosedur kompleks. 3. Teks prosedur protokol. Nah, kita akan bahas tentang teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana
teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh teks prosedur sederhana. Cara memasak mie instan yaitu 1. Rebus mie dengan air yang telah mendidih. 2. Setelah sudah cukup matang, tiriskan mie untuk beberapa menit dan buanglah air bekas rebusan mie. 3. Setelah ditiriskan, tuangkan air panas yang baru sebagai kuahnya. 4. Masukkan bumbu-bumbu yang telah tersedia. 5. Selamat menikmati mie rebus kesukaan Anda. Nah, ini termasuk contoh yang simpel atau sederhana, sehingga orang yang akan membacanya itu akan mudah untuk mengikuti apa yang ada di dalam teks prosedur sederhana ini. Ini ada teks prosedur kompleks. Nah, teks ini yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contoh, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, dan prosedur pembuatan KTP. Contoh teks prosedur kompleks. Proses pembuatan iKTP. 1. Ambil nomor antrian. 2. Tunggu pemanggilan nomor antrian. 3. Menuju ke loket yang ditentukan. 4. Entry data dan foto. 5. Setelah pembuatan KTP selesai, penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan. 6. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database. 7. Foto digital. 8. Tanda tangan pada alat perekam tanda tangan. 9. Perekaman sidik jari pada alat perekam sidik jari dan scan retina mata. 10. Petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat pemanggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto tanda tangan sidik jari. 11. Penduduk dipersilakan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan minimal 2 minggu setelah pembuatan. Nah, ini agak sedikit sulit dibandingkan dengan teks prosedur sederhana. Selanjutnya, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol di mana teks prosedur yang bersifat lebih fleksibel. Hal tersebut dikarenakan urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikkan. Walaupun kita membolak-balikkan langkah tersebut, kita dapat memperoleh hasil yang baik. Contoh teks prosedur protokol. Dalam pembuatan sup, terdapat langkah di mana kita diminta memotong wortel. Setelah itu, memotong lobak, lalu memotong kentang, dan masukkan semua hasil potongan tersebut secara bersamaan ke dalam panci. Kita bisa mengganti dengan menggunakan langkah memotong kentang terlebih dahulu, setelah itu memotong lobak, baru memotong wortel. Ini lebih simpel kan? Dan juga lebih efektif dibandingkan dengan ketika kita melakukannya dalam kalimat yang sebelumnya. Sampai di sini kalian sudah paham belum tentang apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Kalau sudah, kalian bisa melanjutkan dengan mempelajari materi yang berikutnya. Sekian dulu materi dari Ibu. Lain kali kita akan sambung kembali dengan materi yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.